mengucapkan selamat datang di acara puncak Bulan Bahasa tahun ini dengan tema Gelarasi, Generasi Gemilang bersama Literasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri sebagai pembawa acara yang akan membantu jalannya acara pada siang hari ini. Pasti kalian juga udah nggak asing nih sama kita. Perkenalkan, nama saya Saskia dan rekan saya Leni. Kami berdua akan memandu jalannya acara pada hari ini sampai selesai. Sebelum kita lebih jauh lagi, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, laporan ketua pelaksana. Ketiga, sambutan kepala sekolah. Keempat, penampilan pembukaan. Kelima, inti acara atau lomba fashion show. Keenam, penampilan-penampilan. Ketujuh, pengumuman pemenang lomba. Kedelapan, penampilan perwakilan pemenang lomba. Kesembilan, penampilan band. Dan yang terakhir ada penutup. Lanjut pada acara berikutnya, yaitu laporan dari ketua pelaksana kita, yaitu Miss Dwi. Kepada Miss Dwi dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat nih. Halo. Hai. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, yang terhormat kepada Bapak Redi Rudiana SPD selaku pimpinan SMA Budi Warman 1, yang terhormat kepada Ibu Hilya Azizah SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, serta yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru beserta staf dan juga rekan-rekan KPL yang saya banggakan, dan juga pastinya anak-anakku kelas 10, 11, 12 yang Miss dicintai. Baik, hari ini kita sedang ada kegiatan apa? Ya, masih suasana Oktober, suasana bulan bahasa ya. Gitu. Kenapa sih bulan bahasa di bulan Oktober, ada yang tahu? Berkaitan dengan ya, Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober, di mana terdapat 3 pilar, salah satunya berkaitan tentang bahasa. Kita patut bangga ya, karena Indonesia mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Baik, maka kami panitia mengadakan kegiatan lomba ya, yang terdiri dari, ada yang tahu apa saja? Kemarin sudah kita laksanakan ada 6 lomba ya nak, yaitu ada lomba pidato bahasa Indonesia, kemudian pidato bahasa Inggris atau speech, kemudian ada cipta puisi, lalu ada cerdas cermat, reporter, dan hari ini adalah fashion show perwakilan kelas. Oke, nah kegiatannya diikuti oleh lebih kurang 156 peserta ya, memperebutkan juara 1, 2, dan 3 di tiap lombanya. Baik, dengan tema kali ini yaitu Gelarasi, Generasi Gemilang bersama Literasi. Semoga apa yang sudah kamu ikuti, sudah berpartisipasi, bisa menjadi bekal kalian untuk menumbuhkan bakat kalian, menumbuhkan rasa kepekaan kalian terhadap budaya dan berbahasa ya. Dan ingat kembali, jangan lupa untuk melestarikan bahasa daerah, karena kita punya banyak sekali bahasa daerah ya. Kemudian gunakan bahasa Indonesia dan juga kuasai bahasa asing. Kemarin waktu literasi kita sudah menampilkan dari perwakilan Exco, dari EC English Club, kemudian dari Nihon ya, bahasa Jepang, seperti itu. Baik, mencukupkan. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhir nanti. Jadi kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat nih yang putri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putrinya semangat, putranya lemas. Yang putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, ya semangat. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, sehat walafiat dan umur yang panjang. Salawat dan salam kita junjungkan kepada siapa? Kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Ya, semangat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga kakak-kakak OSIS yang alhamdulillah hari ini dan dari kemarin, coba bayangkan ya, dari kemarin Bapak Ibu Guru dan kakak-kakak OSIS mempersiapkan acara ini sehingga acara ini bisa dilaksanakan di pagi ini. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu Guru dan kakak-kakak kalian yang luar biasa. Hari ini adalah hari puncak daripada bulan bahasa kita di tahun ini yang bertemakan gelarasi. Anak-anak sekalian, Bapak berpesan, Bapak perhatikan, setelah berlalunya bulan bahasa, Bapak menginginkan kalian ada sesuatu yang bertambah kebaikannya dan sesuatu yang dihilangkan keburukannya. Ditambah apa ya tadi? Ditambah apa? Kebaikannya. Dihilangkan apa? Keburukannya. Permasalahan bahasa anak-anak sekalian justru di akhir-akhir 2000 ini, khususnya Bapak yang mengajar bahasa Indonesia dan juga semua Bapak Ibu Guru, bahkan orang tua sangat miris ya, mendengar pembicaraan ya, atau bahasa yang digunakan oleh siswa-siswi sehari-hari, karena banyak yang membawa bahasa binatang ya, ragunan keluar, betul nggak? Ini oleh kebiasaan, karena kamu mendengar, kamu meliterasi yang buruk, meliterasi yang salah, malah literasi yang salah malah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang buruk jangan dipraktekkan, jangan diamalkan. Tetapi sesuatu yang baik baru kita amalkan. Coba perhatikan lagi, perhatikan. Setiap hari ada malaikat mencatat amal baik dan buruk, betul? Setiap hari di sebelah kita ada malaikat pencatat yang mencatat amal baik kita, mencatat amal buruk kita. Berapa kali kamu menyebutkan nama-nama binatang itu kepada orang lain, pada teman kamu, itu bertambah terus dosa kamu itu. Sering Bapak dengar ya kata-kata anjing, segala macam ditujukan kepada teman-teman dialog berbahasa, ini dosa kan? Bapak berharap dari lewatnya bulan bahasa ini dihilangkan. Zaman dulu tahun 90-an yang bicara seperti itu hanya, mohon maaf ya, Bapak bukan merendahkan anak-anak yang di jalanan yang tidak sekolah, maksudnya. Tapi hari ini anak terpelajar pun bicaranya seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Ini suatu hal yang harus dihilangkan, ditinggalkan. Siap meninggalkan? Siap meninggalkan bahasa yang buruk?
Siap meninggalkan bahasa yang berdosa? Harus siap, sekali. Bayangkan, kamu berbicara dengan nama bicara sesama manusia, kamu sebut dengan nama binatang. Nah, ini nggak boleh. Bapak berharap ini harus ditinggalkan. Selanjutnya, anak sekalian, dari zaman dulu yang Nabi kita sudah mengajarkan literasi. Apa surat yang pertama? Ayat yang pertama turun apa? Ketika Nabi berada dalam gua, apa ayat yang pertama turun? Ikro, artinya apa? Bacalah oleh kamu, wahai Muhammad. Padahal Nabi kita dikatakan belum tidak bisa membaca, tetapi apa yang dibaca, situasinya, potensinya, apa yang harus kamu lakukan ketika zaman seperti ini, meliterasikan, ya sudah diajarkan oleh Nabi kita, meliterasikan kehidupan, lingkungan, apa yang harus dikerjakan, seperti itu. Kita pun sama seperti itu, saudara sekalian. Ya. Harus bisa meliterasikan diri kita sendiri. Potensi kita ini apa, harus bagaimana, nantinya bagaimana, kemana, kita sendiri yang tahu. Meliterasikan untuk diri kita sendiri. Jadi Bapak sekali lagi berpesan, lewat dari bulan bahasa ini tadi, apa? Harus ada amal, bertambah amal kebaikan dari bulan bahasa ini. Harus ada nilai keburukan yang ditinggalkan, terutama tadi bahasa binatang itu, ya. Khususnya ke depan, apabila terdapat di anak-anak, ya, khususnya SMA Budi Warman 1 berbahasa seperti itu depan Bapak Ibu guru dan terdengar, itu sudah merupakan pelanggaran. Paham? Paham? Harus dirubah ini, kalau nggak dirubah bahaya, berdosa terus kamu, ya. Mereka mencatat amal baik dan amal buruk. Ketika kamu bicara bukan pada tempatnya, itu adalah dosa yang sangat besar, ya, seperti itu. Oke, anak sekalian, juga di akhir acara ini tentunya masih ada lomba-lomba yang nanti akan ditampilkan, fashion show dan lain-lainnya, ya. Kita sambut acara ini dengan riang dan gembira sehingga acara ini berjalan dengan baik. Siap semuanya? SMA Budi Warman 1? Ada seorang yang sana. SMA Budi Warman 1? SMA Budi Warman 1? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Redi atas sambutannya. Sebelum kita lanjut, mohon mundur terlebih dahulu karena ada penampilan yang membutuhkan space lebih besar. Ya, kita mundur dulu. Kita mau menampilkan ekskul baru yang ada di SMA Budi Warman 1. Apa kira-kira nih? Ekskul apa? Ekskul apa yang baru? Apa? Ratu Jaro. Betul sekali. Oke. Sekarang kita pertama kali akan menampilkan penampilan pertama dari ekskul Ratu Jaro. Tepuk tangannya guys.
karena selalu Nabi sunat jarok kamuan syarat mulia. Alhamdulillah, puja ke Tuhan yang berjaya dalam langit dan dunia. Tempat selawat hatinya jangan pengoleh alam Rasul Ambiya. Alhamdulillah, puja Tuhan yang berjaya dalam langit dan dunia. Tempat selawat hatinya Tuhan pengoleh alam Rasul Ambiya. Alhamdulillah, puja ke Tuhan yang berjaya dalam langit dan dunia. Tempat selawat hatinya jangan pengoleh alam Rasul Ambiya. Allah. Amin Allah Summa amin. Allah besar Rahman, Allah yang penandang jemaah musijatah. Besar Rahman, Allah yang penandang jemaah musijatah. Ale kita jalale, ana jatate umuka Tuhan. Udengan janur kudengan mise, ana di kamu salam. Udengan janur kudengan mise. Umat lambanya kesalahan, sembahyang dengan puasa. Umat lambanya kesalahan. Aduh, pulau Pinang di benda gelombang 7. Bukan namanya di dalam minyak balabu. Aduh, pulau Pinang di benda gelombang 7. Bukan namanya di dalam minyak balabu. Bila orang pasti ini tarik bukan. Ular di darat jasa saja. Putih tulung lo, di dalam nyerat. Maka teringat berkata. Pasti ini tarik bukan. Oh,
Puncak bulan puasa hari ini kita mau ngapain? Mau nampilin lomba apa? Fashion show, betul. Kalian pasti udah nungguin banget kan? Kita nih tahun ini hadir dengan tema yang berbeda dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin apa guys? Kita pakai baju apa? Tahun kemarin fashion show-nya? Baju adat, betul. Nah tahun ini beda. Ini beda. Kita bakal nampilin yang lebih unik lagi ya kak? Betul. Tahun ini kita akan membawakan cerita legenda yang ada di Indonesia. Itu kalau dibayangkan bisa jadi apa aja kak? Contohnya ada bawang merah bawang putih. Contohnya apalagi cerita rakyat Indonesia guys? Apa? Dayang Sumbi. Dayang Sumbi. Apalagi? Joko Kendil. Joko Kendil. Oke, tanpa berlama-lama lagi, nggak usah lama-lama lagi nih, pasti kalian juga pada pengen lihat kan fashion show dari masing-masing kelas. Mari kita mulai lomba fashion show yang bertemakan cerita legenda yang ada di Indonesia. Tepuk tangan. Ini pagi yang berbahagia dan di hari yang cerah. Untuk fashion show penilaiannya ini ada 5 kriteria, yaitu 1. Kesesuaian dengan tema. 2. Originalitas keaslian dalam ide karya kreativitas. 3. Kualitas desain dan detail kostum. 4. Performasi di atas panggung. 5. Kesehatan make up dan aksesoris. Ya, semoga yang mau tampil ini bisa hadir semua dari kelas 10 1 sampai ke kelas 12 IPS 2 ya. Jadi kelas 1 sampai 10-4, kelas 11 sampai 11-4, dan yang 12 IPA dan IPS 1, 2, 3, 1, 2. Oke, kalau memang sudah ya bisa dipersiapkan untuk para peserta fashion show-nya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cerita pertama, bawang merah bawang putih, 12 IPS 1. Bawang merah dan bawang putih adalah kisah rakyat Indonesia tentang dua saudara tiri yang berbeda sifat. Bawang merah sangat jahat
kembali ke kampung halamannya. Dia malu mengakui ibunya yang akhirnya ibunya sangat kecewa dan terluka sehingga memojok melingkurkan miliknya di batu. Kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya menghormati orang tua. Cerita ini syarat dengan tema cinta terlarang dan akhir. Putri yang diusir dari kerajaan oleh kakaknya. Dalam pengasingan, Purbasari berteman dengan Lutung Kasarung yang sebenarnya adalah pangeran Guru Minda yang dikutuk. Dengan bantuan kekuatan gaib Lutung, Purbasari mengatasi berbagai ujian dari Purbarara. Ketika Lutung berubah menjadi pangeran tampan, Purbasari akhirnya menang dan kembali ke istana sebagai pemimpin. Jonggrang mencoba menolak dengan memberi syarat yang hampir mustahil. Dan Bondowoso harus membangun 1000 candi dalam satu malam.
dilakukannya, Bandung hampir berhasil, tapi Roro Jonggrang menggagalkannya dengan membuat suasana seperti pagi. Marah karena ditipu, Bandung mengutus Roro Jonggrang menjadi arca untuk melengkapi candi ke-1000. Cerita ketujuh yang akan dibawakan oleh Sebelum 4, Joko Kendil. Cerita Joko Kendil adalah kisah rakyat Jawa yang menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Joko Kendil yang memiliki tubuh kecil dan bentuknya mirip kendil. Suatu hari, Joko Kendil berkata kepada ibunya bahwa ia ingin menikah dengan putri raja. Ia kemudian pergi ke istana untuk melamar putri ini. Pada awalnya, raja dan putrinya menolak karena penampilan Joko Kendil yang tidak menarik. Namun, karena Joko Kendil menunjukkan keberanian, ketulusan, dan kepandaian, putri raja akhirnya menerimanya sebagai suami. Akan dibawakan oleh kelas 10-2 Lutung Waluh dan Dewi Kayangan. Lutung Waluh adalah kisah cerita rakyat tentang seorang pemuda miskin bernama Lutung Waluh yang hidup bersama ibunya. Suatu hari dia bertemu dengan Dewi Kayangan, seorang putri dari khayalan. Tergerak oleh kebaikan hati Lutung Waluh dan akhirnya jatuh cinta padanya. Meski mereka berasal dari dunia yang berbeda, Dewi Kayangan memilih untuk hidup bersama Lutung Waluh di bumi. Suatu hari, keong emas itu ditemukan oleh seorang nenek yang baik hati. Sementara itu, Raden Inu Kertapati, tunangan Candrakirana, mencari keberadaan sang putri. Dengan bantuan nenek, Raden Inu akhirnya menemukan Candrakirana dan kutukannya pun terangkat. Mereka kemudian kembali ke istana dan hidup bahagia. Kepada Datuk Maringgi, Siti terpaksa menikah dengan pria kaya namun kejam itu. Meski hatinya untuk Datuk Maringgi, Samsul
kemudian kembali sebagai tentara dan bertanggung jawab melawan Datuk Maringgi, mengakhiri hidup musuhnya meski harus gugur juga. Cerita ini mengkritik perjodohan paksa dan ketidakadilan sosial. Cakupan perahu. Gunung yang terlihat seperti perahu terbalik yang berasal dari peristiwa cerita Sangkuriang, di mana Sangkuriang menendang perahu tersebut hingga terbalik. Dalam operasi ini, legenda Sangkuriang digunakan sebagai asal usul fenomena alam. Pangeran dari kerajaan Ayodhya menikah dengan Sinta, putri cantik yang setia. Namun Rama harus menjalani pengasingan di hutan selama 14 tahun karena intrik keluarga kerajaan. Sinta yang setia memutuskan untuk ikut bersama suaminya.